Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita meneruskan apa yang kita baca sebelumnya, yaitu faslun fi zuhdi. Faslun fi zuhdi, fasal ini membahas tentang masalah zuhud. Jadi zuhud seperti yang saya kemukakan kemarin, bahwa zuhud itu adalah orang yang tidak terlalu serakah kepada harta. Jadi menerima harta yang ada di tangannya, menerima apa yang ada padanya dengan tanpa berpikir terlalu terhadap masa depan. Jadi tidak terlalu memikirkan masa depan bagaimana, asalkan pada hari ini ada, itu sudah cukup bagi mereka. Itulah orang yang zuhud. Bukan berarti orang zuhud itu tidak mau harta, karena semua orang itu membutuhkan harta, tetapi dia selalu menerima pemberian Allah dan selalu menerima apa yang ada padanya, walaupun sedikit. Artinya tidak memperbanyak harta untuk masa depan. Itu tidak terlalu memikirkan sampai ke sana. Itulah zuhud. Makanya saya katakan bahwa ada zuhud, ada wara'. Jadi bila mana orang itu sudah sampai kepada tingkatan zuhud, apalagi juga dibarengi dengan tingkatan wara' itu adalah memelihara daripada sesuatu yang syubhat, tidak makan sesuatu yang syubhat, tidak mengambil sesuatu yang tidak jelas. Syubhat itu adalah tidak jelas. Tidak jelas kalau itu barang yang halal, tidak jelas kalau itu barang yang haram. Jadi itu adalah syubhat. Apapun itu dan dimanapun itu dan dari manapun itu pun juga, kalau tidak jelas maka dia tidak mau. Tidak jelas halalnya dia tidak mau. Nah, itu orang yang dikatakan orang wara'. Jadi bila mana orang itu sudah memiliki rasa zuhud dan memiliki rasa wara', maka dalam perjalanan orang itu sudah mendapatkan suatu kenikmatan dalam hidup. Karena kenikmatan itu sebetulnya ada pada diri orang itu sendiri. Bukannya kenikmatan itu orang yang banyak harta. Bukankah kenikmatan itu orang kaya? Bukannya kenikmatan itu orang yang dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Tidak juga. Banyak orang kaya tapi dia tidak merasakan kenikmatan dengan kekayaannya itu, dengan bermacam-macam apa yang terjadi kepada dirinya. Banyak orang bisa membeli suatu makanan yang enak tapi dia tidak bisa makan. Ini berarti kan tidak dapat menikmati apa yang ada pada dirinya daripada harta. Jadi kenikmatan itu sebetulnya ada pada diri orang itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, laisal ghaniyyu an kathratil mal, walakinnal ghina ghinan nafas. Sebetulnya orang kaya itu, yang dikatakan orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya,
bukan orang yang dapat mengumpulkan harta yang banyak, tetapi orang yang dikatakan orang kaya itu adalah ghinan nafs, kaya dirinya, kaya hatinya, kaya menerima apa yang ada pada dirinya, menerima pemberian Allah sekalipun sedikit, itu sudah kaya sudah. Nah, kalau orang merasa kaya dengan pemberian Allah, walaupun di mata manusia pemberian itu atau sedikit, walaupun di mata manusia Allah memberikan orang itu sedikit, tapi dia menerima dengan sangat senang, sangat bahagia, maka itulah kekayaan. Ada orang dikasih harta yang banyak tapi dia kurang terus, akhirnya karena kurang terus dia tidak merasa kaya. Nah, kalau sudah hatinya tidak merasa kaya, bingung terus, tola-tole terus, ada orang punya ini, ada orang punya ini, ada orang bisa beli ini, ada orang mempunyai harta ini, ada orang ini, terus dirinya itu tidak mau tenang, gelisah karena apa? Karena merasa dirinya itu fakir terus, merasa dirinya itu miskin terus. Jadi orang kaya itu adalah orang yang hatinya itu menerima pemberian daripada Allah walaupun sedikit, maka dia merasakan kekayaan. Nah, di sini membahas tentang mengenai masalah zuhud. Faslun fi zuhdi utawi iki fasal nerangaken ing dalam masalah zuhud. Qala Allah Ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Qala Allah Ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, man utai wong kana iku ana sapa man yuridu iku ngarepaken sapa man harthal akhirati ing tanduran akhirat. Barang siapa orang itu menghendaki tanaman akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka nambahi ingsun lahu maring man fi harthihi ing dalem tandurane man. Saya akan tambah tanamannya itu sebanyak-banyaknya. Wa malan utai wong kana iku ana sapa man yuridu iku ngarepaken sapa man harthad dunya ing tanduran dunya. Barang siapa orang yang itu hanya dalam hidupnya itu mengharapkan kehidupan dunia saja, tanaman-tanaman dunia saja, nu'tihi maka maringi ingsun hi ing man minha saking harth, nu'tihi maka maringi ingsun hi ing man minha saking harth, wa ma lahu lan ora ono lahu iku kadhe man fil akhirati ing dalam akhirat min nasibin utawi saking bagian. Allah akan kasih orang itu di dunia sebanyak mungkin, tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Ya rugi kalau orang hanya mendapatkan harta, orang hanya mendapatkan kekayaan di dunia tapi di akhirat tidak ada kekayaan. Miskin di akhirat, kaya di dunia, itu sangat rugi. Karena orang di dunia itu hanya sementara. Orang hidup di dunia ini tidak lama. Usia manusia di dunia ini tidak lama. Paling-paling kalau umpamanya dia mempunyai harta yang banyak, mungkin dia merasakan kenikmatan hanya beberapa saat kenikmatan itu saja. Dan kadang-kadang itu kenikmatan tidak dia rasakan, karena kenikmatan seperti yang saya katakan ada pada diri orang itu sendiri. Bisa jadi orang umum menganggap seseorang itu dia tidak merasakan kenikmatan karena dia orang tidak punya, karena dia orang fakir miskin. Dilihatnya dia makan di warung kopi, dilihatnya dia makan di pinggiran jalan. Orang menganggapnya mungkin dia tidak nikmat. Tetapi kalau ditanyakan kepada orangnya, belum tentu. Justru dia sangat nikmat dengan keadaan itu. Sangat nikmat dengan apa yang dia makan. Belum tentu juga orang yang makan di restoran mewah, dia merasakan kenikmatan. Belum tentu juga. Oleh karena itu, kenikmatan itu kembali kepada orang itu sendiri. Wa akhrajalan ngeta'akan sapa al-Bukhari, Imam Bukhari, an Ibnu Umar, saking Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ngucap sapa Ibnu Umar,
akhadha ngalap sapa Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar di sini menceritakan bimangkibi, menceritakan Nabi mengambil atau memegang bimangkibi kelawan pundak ingsun. Akhadha ngalap sapa Rasulullah bimangkibi kelawan pundak ingsun, artinya megang pundak saya. Faqala maka dawuh sapa Nabi, kun ana sira fid dunya ing dalem donya ka'annaka kaya istuni sira gharibun iku ngumbara, orang asing. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing, seakan-akan kamu itu orang yang bepergian ke tempat yang jauh. Au abiru sabilin, utawa wong kang ngamba dalan, musafir. Artinya orang yang bepergian, orang yang musafir ini kan ya tidak sebagaimana orang yang ada di rumah. Gharibun, orang asing, aneh. Wa kana lan ana sapa Ibnu Umar yaquli iku ngucap sapa Ibnu Umar, idza amsaita takalani, melebu waktu sore sira, fala tantadhiru moko aja ngenteni sira as-sabah ing waktu subuh, ing waktu isu. Wa idza asbahta lan takalani isu-isuan sira, fala tantadhiru moko aja ngenteni sira al-masa ing waktu sore. Ibnu Umar mengatakan, bila mana kamu sudah masuk waktu sore, kamu jangan menunggu waktu pagi. Bila mana kamu sudah berada di pada waktu pagi, maka kamu jangan menunggu atau menunda sesuatu yang akan dikerjakan itu nanti sore. Kalau bisa dikerjakan sekarang, maka kerjakan sekarang. Jangan menunggu nanti. Karena umur manusia itu masih belum tentu. Kesehatan manusia itu juga tidak diketahui. Sekarang sehat, belum tentu 1 jam kemudian orang itu ambruk. Tiba-tiba kencing manisnya kumat. Tiba-tiba darah tingginya datang. Tiba-tiba penyakit-penyakit yang lain datang, kemudian menyebabkan jadi stroke. Kalau sudah stroke tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa beraktivitas. Tidak bisa melakukan suatu kegiatan. Lumpuh semuanya. Pekerjaan tidak, amal ibadah tidak, semuanya tidak, lumpuh. Oleh karena itu, orang ada kesempatan sekarang. Saya bisa belajar sekarang. Sudah, kesempatan itu jangan ditunggu nanti aja. Nanti. Apalagi itu suatu kebaikan. Jangan sampai ditunggu-tunggu sampai nanti. Akhirnya tidak melakukan dan belum melakukan, sudah loyo, sudah ambruk. Wa khul lan ngalapo sira min sihatika, saking sehat sira, saking waras sira, lima radika krana lara sira. Wa min hayatika lan saking urip sira, limautika krana mati sira. Lakukan dalam kehidupanmu itu, lakukan dalam kesehatanmu, dalam kesembuhanmu itu, untuk persiapan pada waktu masa kamu sakit. Artinya apa? Kamu melakukan suatu perbuatan yang sebaik mungkin, yang sebanyak mungkin pada waktu kamu sembuh, pada waktu kamu sehat. Ini untuk persiapan pada waktu hari kamu itu sakit. Yang saya katakan pada kamu kemarin, karena kalau orang itu sehat, orang sehat dengan orang sakit berbeda. Kamu sehat, mau baca zikir, mau baca selawat, mau baca Al-Quran sampai 1, 2 jam, 3 jam kamu kuat. Tapi kalau orang sakit, jangankan 1 jam, 10 menit aja sudah pusing kepalanya. Mau baca Al-Quran 10 menit, pusing kepalanya kalau orang sakit. Ya otomatis tidak sama. Kalau waktu sehat bisa membaca Al-Quran 3 jam, tapi pada waktu sakit tidak bisa baca Al-Quran sampai setengah jam, 10 menit pun juga sudah pusing.
ya otomatis tidak sama, hasilnya tidak sama. Hasilnya tidak sama. Pada waktu dia sehat, pada waktu dia sakit. Oleh karena itu, katanya di sini bahwa perbanyak kamu, pada waktu sehat itu kamu perbanyak amal. Amal yang baik, ini untuk persiapan ketika kamu ini mengalami sakit. Karena manusia itu pasti tidak boleh tidak mati. Nah, orang itu sebelum mati kadang didahului oleh sakit. Yang banyak orang mati itu sakit dulu. Tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang sakitnya 20 tahun. Ya. Kadang-kadang sakitnya 20 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 hari, ada yang, ya juga ada yang tidak sakit. Ya. Jadi kita semua tidak tahu. Oleh karena itu dipersiapkan wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Wa Ibnu Majah lan sapa Imam Ibnu Majah an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi saking Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala ngucap sapa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ja'a taka rajulun sapa wong lanang ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap sapa rajul dullani ala amalin dullani ya Rasulullah dullani nuduhaken sampean ni ingsun ala amalin ing atasi kelakuan idza amiltuhu takalani nglakoni ingsun hu ing amal ahabbani Allahu maka demen ni ingsun Allahu sapa Allah wa ahabbani lan demen ni ing ingsun annasu sapa menungso. Ya Rasulullah, ada seorang datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan. Kalau saya mengamalkan amalan tersebut, Allah mencintai saya, Allah demen kepada saya, dan orang-orang pun juga cinta kepada saya, suka kepada saya. Maka apa jawaban Nabi? Qala dawuh sapa Nabi, izhad fid dunya zuhud tasira, izhad zuhud tasira fid dunya dalam dunya yuhibbukallahu yuhibbuka maka demen ka ing sira Allah subhanahu wazhad lan zuhud tasira fima ing dalam barang fi adin nasi kang ana ing dalam tangane menungso. Kamu jangan serakah apa-apa yang ada di tangan orang lain. Jangan serakah harta yang sudah di tangan orang lain. Kalau sudah kamu tidak seperti itu, yuhibbukan nasu yuhibbuka moko demen ka ing sira annasu sapa menungso. Wa Dailami ulan sapa Imam Dailami artine ngriwayataken hu ing hadis sapa Imam Ad-Dailami utruku ad-dunya li ahliha fa inna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha min hadfihi wa huwa la yash'uru. Utruku ninggalo sira kabeh ad-dunya ing donya li ahliha kaduwe wong kang anduweni donya. Ini zuhud ini jangan diartikan berarti orang zuhud itu tidak mau harta, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, tapi tidak serakah. Tidak serakah pada dunia yang ada, apalagi dunia yang ada di tangan orang lain. Fa inna man maqasuni wong akhadha iku ngalap sapa man min hasaking dunya. Orang yang mengambil bagian daripada dunia faqama ing dalem dukuri barang yakfihi kang nyukupi apa ma hi ing iman kang nyukupi apa ma hi ing iman, mengambil dunia tersebut melebihi daripada apa yang sudah cukup baginya, akhadha moko ngalap sapa man min hadfihi saking kerusaane man, saking kerusaane man wa huwa utaiman la yasyuriku ora rumangsa sapa man, ora krasa sapa man.
Wa Tirmidzi ulan sapa Imam Tirmidzi az-zahadatu utawi zuhud fi dunya dalam dunya laisa iku ora ana apa az-zahada fi dunya bitahrimil halal iku kelawan ngaramaken perkara kang halal. Bukanlah yang dikatakan zuhud di dunia ini adalah mengharamkan suatu yang halal, tidak, ya. Yang dimaksud dengan zuhud ini bukan berarti menghalalkan suatu yang mengharamkan suatu yang halal, tidak. Wala idha'atil mal, lan ora nyak-nyakaken arto. Walakin az-zahadatu lan tetapi az-zahadatu utawi zuhud fi dunya yang dalam dunya, tetapi zuhud di dunia itu adalah alla takuna iku yen ta ora ana sira bima kelawan barang fiyadika kang ana ing dalam tangan sira alfaqa iku luwe gumandel, iku luwe guman, alfaqa iku luwe guman bima kelawan barang fiyadillahi kang ana ing dalam tangani Allah. Wa antakuna lan yento ono sira fi thawabil musibati ing dalam ganjarane musibah. Wa antakuna lan yento ono sira fi thawabil musibati ing dalam ganjarane musibah, pahala daripada musibah, karena suatu musibah yang datang pada seorang itu, musibah apapun maka di sana ada pahalanya, di sana ada hitungan pahalanya. Tetapi orang itu ya semuanya tidak mau mendapatkan musibah, walaupun musibah itu ada pahalanya. Tetapi yang jelas Allah memberikan musibah kepada seorang, kepada siapapun, maka di sana ada pahalanya. Fi thawabil musibati idza anta tekalane ono sira idza anta wa anta kuna fi thawabil musibati idza anta asabta arghaba minka fiha. Tekalane ono sira sabta iku kena musibah sira arghaba iku luwe demenaken, arghaba iku luwe demenaken mingka saking sira fiha ing dalam dunya, walau annaha lamun setuhune dunya ubekiyat iku den tetepaken apa dunya laka kadwe siro, laka kadwe siro. Artinya kalau misalkan mamanya orang itu kena musibah, maka dia lebih memilih musibah daripada dunia yang ada kepada dirinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan insyaallah pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca walaupun sedikit menjadikan kemanfaatan bagi kita semuanya, dapat ridha inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah nafi'an li nafsina wa li ahlina wa li auladina wa li mustama'ina wan nasi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam bishawab.